Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Ma'ruf ya. Saya bukan mentor, saya bukan orang yang ahli, saya bukan dokter ya teman-teman. Takutnya teman-teman salah paham ya. Saya adalah orang yang pernah seperti teman-teman rasakan, pernah mengalami asam lambung yang sangat tinggi, pernah terkena GERD, sehingga terjadi peradangan di lambung saya sampai ke kerongkongan ya. Teman-teman, saya akan sharing untuk kali ini mengenai rasa mengganjal di tenggorokan ya. Karena saya yakin teman-teman yang mengalami GERD ini banyak sekali mengeluhkan tentang tenggorokan panas ya, rasa nyeri, susah menelan, terus rasa mengganjal gitu ya. Dan ada beberapa teman-teman juga yang mengalami seperti itu sampai lama ya. Semoga apa yang saya sharing kali ini bisa membantu meredakan atau bisa minimal bisa mengurangi rasa yang bisa membantu ataupun mengobati peradangan ataupun luka yang ada di tenggorokan ya teman-teman. Perlu teman-teman ketahui bahwa radang di tenggorokan ini bisa terjadi. Perlu teman-teman ketahui bahwa radang di tenggorokan ini bisa terjadi karena terkena cairan asam lambung tadi yang naik ya. Entah naiknya berupa cairan yang asam, ataupun naiknya berupa gas seperti sendawa terus-menerus gitu ya. Karena hawa di dalam perut panas, gitu kan. Di sini nggak kuat menahannya, nggak ada lapisannya ya. Pokoknya selain di lambung, itu tidak ada yang kuat kalau terkena asam lambung, entah itu yang cair ataupun yang gas ya. Pasti dia menimbulkan iritasi. Ya, pasti menimbulkan iritasi. Karena dia tidak ada lapisannya gitu ya teman-teman. Jadi gimana caranya agar rasa nyeri di tenggorokan ini berkurang ataupun yang mengganjal itu bisa berkurang gitu ya teman-teman. Ya pemicunya dulu. Pemicunya itu karena apa? Kalau kita jelas karena kita sedang kena GERD, kena asam lambung yang sangat tinggi, berarti pemicunya adalah asam lambung. Kalau saya pernah dulu ke dokter juga, dok, ini tenggorokan saya sakit, pas dilihat emang merah, sakit ya, menelan juga sakit. Tapi karena dia tahu saya lagi kena GERD, saya nggak dikasih obat antibiotik ataupun obat yang buat peradangannya yang merah-merah tadi yang di leher. Tapi saya tetap dikasih obatnya, obat menekan asam lambung ya. Karena pemicunya adalah asam lambung. Lain halnya kalau pemicunya adalah bakteri ya. Karena sekarang pemicunya adalah asam lambung ya, yang dihentikan asam lambung. Loh mas, terus nanti yang di peradangan di tenggorokan gimana? Peradangannya di tenggorokan nanti bisa sembuh sendiri biasanya selama 1 minggu, tapi bersyarat ya. Syarat sembuhnya apa? Yang pertama adalah asam lambungnya tidak naik lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman jangan konsumsi es atau gorengan ya. Ataupun minuman yang terlalu panas atau yang terlalu dingin juga stop dulu sementara. Nah, teman-teman banyakin makan buah, insya Allah bisa sembuh sendiri. Banyakin makan buah, makan sayur. Jadi yang goreng-gorengan dihindari dulu ya teman-teman. Lain halnya kalau sudah terinfeksi. Artinya apa? Artinya yang karena tadi lecet terus terinfeksi, berarti teman-teman butuh antibiotik ya. Berarti teman-teman butuh antibiotik buat membunuh kuman tadi gitu ya. Untuk melawan kuman yang tadi. Pada saat saya ke dokter itu karena saya nggak dikasih obat yang buat radang tenggorokan ya, saya tetap konsumsi obat menekan asam lambung yang pertama. Yang kedua adalah sering minum air hangat, tapi jangan terlalu panas, air hangat ya. Itu saya sering minum jus ya, gulanya sedikit, susunya sedikit, esnya juga sedikit ya. Itu sering konsumsi jus dan kurangi makan yang gorengan. Yang ketiga adalah teman-teman bisa konsumsi
madu ya, madu dengan air hangat, terus kayu manis ya. Bisa bikin teh kayu manis. Caranya ya ambil kayu manis, kita cuci dulu, nanti kita nggak usah direbus kayu manisnya ya, cukup direndam dengan air yang panas. Nanti kalau udah hangat kita minum itu ya. Itu kayu manis juga bisa. Terus sering gosok gigi, terutama pada saat mau tidur, itu harus bersih, mulut harus dalam keadaan bersih terus. Kenapa? Karena kalau kita nggak tahu ya, mulut kita kan banyak bakteri nih. Takutnya bakterinya nyampe ke tenggorokan, dia memanfaatkan situasi karena di sini sedang ada luka ataupun lecet gitu ya, iritasi, dia di situ terus menimbulkan infeksi gitu ya. Makanya harus sering gosok gigi, ataupun teman-teman juga harus sering kumur-kumur pakai Listerine ya. Kalau saya pakainya air garam. Jadi air garam, air dulu dikit terus dikasih garam ya. Terus kayak gitu kan, kumur-kumur gitu, nanti dibuang gitu ya. Nah, fungsinya apa ya? Sama, fungsinya biar bakteri yang ada di mulut itu bisa mati gitu ya, teman-teman. Nah, pada saat tidur juga kita harus tetap nyender ya, untuk menjaga agar asam lambung tidak naik sampai ke kerongkongan gitu ya, sampai ke dada gitu. Tetap itu harus tetap nyender, harus ya. Biasanya kalau udah terjadi peradangan, kita sedikit meriang gitu ya, badan tuh kayak yang meriang gitu, kayak panas, itu biasanya terjadi peradangan. Teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat peradangannya tuh karena apa. Apakah amandelnya bengkak, atau terjadi merah, bisa kelihatan kalau disenterin ya, merah, ataupun melembung. Jadi di dinding leher yang paling belakang tuh melembung gitu ya. Itu biasanya rasa mengganjil karena itu ya, teman-teman. Harusnya sih kalau kita nggak terkena asam lambung, pakai jeruk nipis sama garam dikit aja udah bisa gitu sebenarnya. Cuman kan kita lagi terkena asam lambung, kita lagi menghindari yang asam-asam ya. Jadi sementara pakai itu dulu yang saya tadi sebutkan ya. Kalau sudah pakai apa yang saya tadi sebutin, tetap masih seperti itu, teman-teman bisa beli obat di apotek ya, namanya Meiji, itu obat kecap. Jadi kita bukan dikunyah, dikecap ya, diemut kayak permen gitu ya. Harganya murah, sekitar 15.000, isinya 10 ya. Itu bisa dikecap setiap 4 jam sekali, nanti bisa meredakan rasa sakit di tenggorokan gitu ya. Kalau misalkan rasa sakitnya akibat rasa mengganjalnya karena dahak, teman-teman bisa ditekan ininya, lehernya ditekan sambil dikeluarin gitu ya. Biasanya keluar dahaknya kental banget biasanya ya. Jadi teman-teman harus kenali dulu kira-kira penyebabnya apa gitu ya. Nanti kan obatnya bisa ditentukan ya. Kalau kita belum tahu pemicunya, gimana mau ngobatin gitu ya. Jadi itu saya ulangin lagi ya. Yang pertama, sering gosok gigi. Yang kedua, kumur pakai Listerine. Yang ketiga, kumur dengan air garam. Yang keempat, sering makan buah-buahan atau jus ya, sering ngejus. Hindari makan makanan yang digoreng dulu ya, biar nggak tambah parah. Terus teman-teman bisa konsumsi madu ya, sama air hangat. Teman-teman bisa bikin teh kayu manis. Teman-teman bisa beli obat yang namanya Meiji di apotek itu ya, teman-teman ya. Paham ya? Silahkan dipraktikin di rumah. Kalau mau tidur, kumur dengan air garam dulu gitu ya, biar bakterinya mati gitu ya, nggak sampai nggak sampai menyebabkan infeksi di area leher ya. Mungkin itu yang bisa saya sharing kali ini untuk teman-teman. Sekian saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.